kedaruratan. Biasanya sudah pasti pasiennya gagal nafas. Ditandai dengan apa tadi? Adanya kontraksi dinding dada. Kemudian pasien terlihat sesak nafas. Terus apa lagi? Terkait dengan SpO2-nya dia turun. Misal 80% SpO2-nya. Terus apa? Pasiennya ada sumbatan jalan nafas, itu akan memperparah kondisi pasien. Kalau terkait dengan kondisi dari nilai IgD-nya, itu biasanya pasien sudah di ruang perawatan. Nah, untuk alat dan bahannya, ini adalah set-setnya nih. Ada sweet, yang dimana ini 20 cc. Kemudian ada jelly, hand scrub, ada handscoon steril. Kemudian itu ada OPA. Kemudian ada laryngoscope, dan itu ada selang suction jika pasiennya ini nanti perlu tindakan suction. Kemudian itu ada plaster ambu bag. Nah, yang pertama itu kalau sudah terlihat nih pasiennya gagal nafas tadi, kita harus cepat untuk tindakannya. Itu posisi pasien ini kita itu ada di atas kepala pasien, sejajar nih, sejajar. Jadi ini berdiri seperti ini itu sejajar. Kemudian pada saat melakukannya itu kepala pasien itu kita harus ekstensikan supaya apa? Jalan napasnya terbuka, kelihatan. Kalau seandainya posisi pasien kepalanya seperti ini, kemudian kita lakukan pemasangan intubasi, itu nggak akan kelihatan terkait dengan jaringnya. Nah, kemudian yang perlu diperhatikan selanjutnya pada saat melakukan ini kan ada ukuran 2, 3, dan 4. Kalau 2 itu pada anak-anak, 3 dan 4 pada orang dewasa. Ini disesuaikan lagi. Yang paling lurus itu ukuran nomor 3. Ini itu lampunya akan menyala. Ini nggak menyala, nggak tahu saya. Tapi nyala. Pokoknya ini nyala. Karena kenapa lampunya menyala? Itu untuk mempermudahkan kita melihat jalan nafas pasiennya. Cobain aja satu-satu. Untuk memasangnya ini dulu baru didirikan. Nah, pastikan pada saat memasangnya ini itu tidak menyentuh gigi. Ini kan besi. Kalau menyentuh gigi pada saat kita ekstensikan, itu giginya akan patah. Dan jangan menyentuh bibir juga, karena kenapa? Itu bisa berdarah bibir pasiennya. Kemudian posisi selanjutnya itu jangan langsung ke area bibirnya tengah ini. Jadi kita dari arah pinggirnya dulu, salah satu sisi bibir dari pinggirnya. Lidah pasien ini kan pasti jatuh kalau sudah gagal nafas. Jadi kita sapukan dengan yang ujungnya ini, dari pinggir kita sapukan, baru kita naikkan seperti ini. Ini juga posisinya itu ini ya. Kepalanya kita ekstensikan, baru, nah ketika ekstensi itu akan terlihat jalan nafasnya dari pinggir, kemudian lidahnya kita sapukan, kemudian kita lihat seperti ini, itu akan kelihatan. Itu caranya. Ibu, jadi izin bertanya. Kalau misalnya Jautras dikolaborasi sama ETT bisa kan? Jautras sama ETT. Dikolaborasi sama ETT. Awalnya kita pastikan dulu jalan nafas pasiennya tidak ada sumbatan. Kalau seandainya ada, kita finger sweep misalnya. Kalau seandainya itu, kalau misalnya ada sumbatan bakso misalnya, itu kita bersihkan dulu jalan nafasnya. Nah, kalau seandainya sudah bersih, baru kita lakukan tindakan intubasi atau ITT ini. Oh, berarti bisa dikolaborasi? Bisa, ini kan step by stepnya ini nyambung dengan kedaruratan dari airway, breathing, dan circulationnya. Jika nanti setelah dilakukan tindakan pemasangan itu pasiennya ada sekret misalnya, itu kita lakukan tindakan suction. Itu selang suctionnya, mesinnya nggak ada tuh. Nah, itu kalau misalnya ada lendir misalnya, ada sekret baik itu di mulut atau di hidung. Untuk prosedur tindakan suction kan sudah pernah dipelajari kan sebelumnya. Nah, jadi misal pasiennya ada nih yang gagal nafas, nah itu kita siapkan dulu alat-alatnya. Ini kita pastikan sudah ready semua. Sudah kita ready. Ini biasanya ada alas dan pengalas perlak deh.
Nah itu kita tempatkan untuk alat-alat yang sudah ready ini. Kalau udah ready, itu kita cuci tangan pakai handscoon bersih. Kalau misalnya ada fraktur misalnya, itu jangan terlalu diekstensi. Kalau dia fraktur cervical, pasangnya collar dan ekstensinya jangan terlalu over. Karena kenapa makin patah lah dia aja. Logikanya gitu kalian nih. Tapi beneran jangan terlalu diekstensikan, makin patah dia. Kalau udah nih, udah pakai handscoon, posisikan pasiennya itu kepala, nggak ada ini ya, nggak ada cedera ataupun trauma cervical. Itu kita ekstensikan kepalanya. Setelah itu posisi kita di atas kepala pasien. Kalau seandainya udah, alat-alatnya ini didekatkan. Apa ini plasternya? Jadi posisinya ini, tangannya itu seperti ini nanti. Setelah kita ekstensi, stetoskopnya mana Ran? Stetoskop. Setelah ekstensi, itu kita dari sisi bibir, kemudian itu kita akan terlihat jalan nafasnya ini. Baru setelah itu, ini terkait dengan selang ETT-nya itu kita lumuri jelly. Untuk melumuri jelly itu perlu diperhatikan. Biasanya kan kalau menggunakan jelly itu kalian ngeletakin gini kan, baru nanti gini-gini kan. Nah terus sekarang megang-megang lagi handscoon yang kemana-mana, kotor. Jadi letakkan jelly-nya itu di ujung, di punggung tangannya. Kalau seandainya udah, itu baru lumurin seperti ini. Jadi nggak akan kotor. Yang hanya sisi kotornya hanya punggung tangan saja. Kalau seandainya udah, itu kita masukkan ETT-nya. Sedalam berapa? 7 sampai 7,5 itu pada perempuan. 7,5 sampai 8 itu laki-laki. Nih, ini ada ukurannya nih, ada tulisannya 7,5 nih. Dan ini juga. Nih. Biasanya itu 7,5 yang paling sering. 7,5 dari batas bibir. Jadi nanti itu membuat laporannya, kalau misalnya ASCAP, pasien terpasang intubasi dengan ETT 7,5 BB. BB itu bukan berat badan tapi batas bibir. Kalau seandainya sudah dilumuri jelly, itu kita masukkan sedalam 7,5. Kalau seandainya sudah terpasang ETT sedalam 7,5 dari batas bibir, itu terkait dengan mandritnya ini kita lepaskan. Karena kenapa? Kawat ini atau besi ini itu untuk memudahkan saat memasang ETT. Jadi tidak hanya kalau udah terpasang itu nggak kalian tarik, itu nggak akan ada sirkulasinya nanti. Jadi harus dilepaskan. Kalau seandainya sudah, sebelum kita pasang ini kita pastikan bahwa ETT-nya ini dia tidak ada rusak, dalam artian bocor. Dengan cara apa? Ini. Kita pastikan bahwa tidak ada bocor. Jadi ini kita pastikan terlebih dahulu ya. Tadi saya lupa di awal. Kalau seandainya udah, itu sama.
nanti ketika udah masuk tanpa dites bisa saja ini nggak bagus alatnya gitu. Pastikan itu tidak menyentuh gigi ataupun bibir. Kalau seandainya udah mandrinya kita lepas, setelah itu kita beri balonnya. Ya. Kemudian bagaimana kita ngecek nih kalau benar dia masuknya ke jalan napas, ke paru-parunya. Mana ambubeknya tadi? Paru-parunya itu akan mengembang kanan dan kirinya sambil kita dengerin menggunakan stetoskopnya tadi. Jadi ini kalau seandainya kita mau memastikan bahwa benar nih ETT-nya masuk ke paru-paru, itu cara mengeceknya. Kemudian jika seandainya sudah selesai, itu kita fiksasi. Yang perlu kalian perhatikan untuk melakukan fiksasinya ini rasanya nggak ada yang kecil lah. Rasanya ada yang model kecilnya. Untuk memplasternya itu jangan langsung di area sekitar ETT-nya, tapi dari bibir bawahnya nih dulu. Supaya apa? Lebih lengket, baru diputar. Kalau seandainya sudah, ini kita lem yang bibir atasnya. Itu akan lebih paten. Setelah itu, kalau seandainya udah, ini tetap terhubung ya. Tapi biasanya pasien kalau di rumah sakit nih, itu langsung kita hubungkan dengan ventilator. Kalau seandainya belum kondisi di luar rumah sakit misalnya, itu kita berikan bantuan apa dengan ambubek ini. Nah, kalau seandainya udah, itu kita pasang opanya. Untuk memasangnya ini, kenapa kita perlu memasang opa ini? Tidak hanya ETT saja, karena supaya lidah pasiennya itu tidak jatuh, jadi jalan napasnya lebih paten. Untuk memasangnya ini itu seperti ini, baru nanti diputar, baru dorong ke dalam. Baru setelah itu kita fiksasi lagi menggunakan plaster di area opanya. Kalau seandainya udah, misal pasiennya ini ternyata ada sekret tadi. Nah, ya udah. Kalau seandainya ada sekret, itu kita lakukan tindakan suction. Untuk tindakan suction sama, kan ada dua jenis ya, suction terbuka atau tertutup. Kita siapkan alatnya, ganti handscoon dengan yang steril. Kita lakukan suction. Untuk tindakan suction ini, misal pasiennya ada sekret di mulut, ya udah kita hubungkan ke mesin suctionnya, kita bersihkan, misal di area mulut kanan dan kirinya misalnya, kanan dan kiri, atau misalnya ada di hidung, kita bersihkan di area hidungnya, kanan dan kiri. Nah, ini terkait dengan kegawat daruratan di airway breathing dan circulation ya, untuk tindakan ETT. Tindakan misal pasiennya ini sudah terpasang ini kan ventilator. Nah, kalaupun udah terpasang terkait dengan ventilasi mekanik, itu kita setting dulu tuh berapa pipnya. Misal pipnya 6, terkait dengan FiO2 nya berapa, itu kita setting.
ventilator. Kalau seandainya udah, pasien ini kan misal di ruangan ICU nih, sudah terpasang ventilator, udah terpasang intubasi juga. Nah, ternyata pasiennya ini ada support nafas dari diri pasiennya. Itu bisa kita lakukan weaning. Untuk apa? Kita melatih nih pasien secara bertahap sampai dia bernapas secara spontan dan tidak membutuhkan alat bantu nafas buatan lagi. Jadi ketika pasien yang ini sudah mampu bernapas, itu nggak langsung kita copot. Jadi ada tahapannya. Misal pasien di ruangan ICU itu dari jam 10 di alat ventilator itu kan ada tuh RR-nya misal 20, tapi pasiennya sesak. Nah, kira-kira kita lepas atau enggak ETT-nya ini? RR-nya 20 tapi pasiennya terlihat sesak, perlu dilepas nggak intubasinya nih? Tidak. Karena kenapa? RR 20 itu terlihatnya normal kan, tapi pasien sesak nafas. 20 itu karena support dengan alat. Kecuali misal RR-nya 20, pasiennya tidak terlihat sesak nafas, tidak ada retraksi dinding dada. Kemudian SpO2-nya itu 96%. Udah normal kan? Berarti ada support napas dari diri pasiennya yang tidak memerlukan alat, emang 100% dari dia gitu. Nah, itu baru kita lakukan weaning. Weaning itu dilakukan secara bertahap. Misal di jam 10, ini kan pasien kalau udah terpasang seperti ini, itu pasti ada obat milosnya, misal terkait dengan obat penenangnya. Supaya apa? Dia nggak memberontak. Karena kenapa? Pasien kalaupun sadar dipasang ITT, itu pasti nggak nyaman. Kita aja lah orang normal dipasang ITT pasti nggak nyaman, dan bukan indikasinya juga. Makanya diperlukan tindakan dan kolaborasi pemberian obat ini tadi. Kalau seandainya udah nih kan pasiennya pasti banyak terpasang infusi ring pump tuh. Nah, itu terkait dengan dosis obatnya itu dikurangin secara bertahap. Terkait di ventilator PIP-nya yang awalnya 6 dikurangi menjadi 5, sambil kita monitor status ventilasinya, oksigenasinya, terkait SpO2, kemudian terkait dengan status hemodinamiknya berapa, RR-nya dan lain sebagainya, itu harus kita monitor. Kalau seandainya udah, itu kita evaluasi. Lihat 1 jam kemudian bagaimana perubahan status pernapasannya. Kalau seandainya status pernapasannya itu membaik, maka sampai nantinya di jam 6 pagi itu biasanya pasien sudah dilakukan weaning, udah dilepas nih menggunakan simple mask. Misal 8 liter per menit seperti itu. Untuk melepasnya ini itu kita kan lepas ini ya, ada udaranya. Itu kita lepasin dulu nih plasternya. Kita lepasi plaster. Kemudian tadi kan kita isi udara. Itu kita ambil. Baru kita lepaskan. Ininya dulu ya. Opanya diputar. ETT-nya juga kita lepaskan. Baru kita ganti dengan alat bantu nafas yang simple mask tadi, 8 liter per menit, sambil kita evaluasi dan monitor lagi status pernapasannya bagaimana. Jadi nggak hanya langsung udah dipasang langsung lepas, enggak, tapi ada tahap-tahapannya. Sampai sini ada yang mau didiskusikan atau ditanyakan, silakan. Bu, izin tanya, itu kenapa kita harus isi oksigen ke ETT? Kalau nggak diisi, Oh, itu ada dulu. iya, Terkunci ya? iya kayak kateter. Jadi biar dia tertahan. Kan kalau mau masang kateter itu diberi gelembung juga cairan kan? Iya. Oh iya. Dan pastikan ini nggak bocor. Makanya sebelum memasukkan ETT itu dicek dulu alatnya ini emang benar-benar layak untuk digunakan. Setelah saat kita mau lepas itu kita ambil lagi udaranya. Jadi jangan langsung ditarik, pecah nanti.
berdarah. Kemudian pada saat melakukan ETT ini kan harus cepat. Nah, sebelum kita lakukan pemasangan ETT ini, itu kita beri support dulu. Sebelum melakukan tindakan intubasi ini, kita support dulu pasiennya dengan menggunakan ventilasi menggunakan ambubek ini. Pasti supaya apa? Supaya selama kita tindakan itu pasien yang awalnya gagal nafas tadi ada bantuan nafas, sisa-sisa oksigen dari pemberian ambubek ini. Untuk cara memegangnya itu huruf C. Ini seperti ini. Pasien diekstensikan. Kemudian kelingking jari manis dan jari tengah itu di posisi dagu. Dongakan. Yang huruf C-nya ini itu pastikan bahwa di simple masknya ini itu udaranya tidak keluar. Jadi benar-benar masuk ke pasiennya. Ini kita berikan sampai pasti kira-kira kita tindakannya kita udah siap melakukan ETT itu. Jadi ada cadangan oksigen di paru-paru pasien. Tindakan ETT ini kan harus cepat. Nah, kalau saya udah langsung tindakan ETT tadi. Sampai sini ada yang mau ada ditanyakan lagi, silakan. CPR kan? Nggak ada nadi, nggak ada napas CPR. Ada nadi, nggak ada napas, coba. Ya udah, berarti hanya